Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Oke, Pak Heri, Mas Yonatan, kita melihat dorongan dari masyarakat cukup tinggi ya. Ada beberapa aliansi-aliansi pendukung dari Eliezer, bahkan juga secara tidak langsung kelompok masyarakat yang terus mendorong agar Ferdy Sambo dan Putri Candrawati itu mendapatkan vonis yang lebih. Bahkan ada juga dorongan dari Menteri juga tadi kita sampaikan. Apakah ini tentunya menurut Pak Heri akan berpengaruh juga dorongan dari masyarakat terhadap hakim akan memberikan vonis? Ya, kalau pada hakikatnya sebenarnya hakim tidak dan memahami ya bahwa ada bagian dari independensi yang tidak boleh diintervensi di sana, dan mungkin juga belajar dari banyak kasus besar. Memang atensi publik begitu luar biasa, ekspektasinya juga begitu luar biasa, maka biasanya hakim yang menangani perkara secara akuo ini berusaha untuk membatasi diri biasanya, untuk membaca hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang disidangkan, karena ini akan sedikit enggaknya berpengaruh terhadap keyakinannya berkaitan dengan putusan yang akan dikeluarkan. Secara naturalia sekali lagi harusnya demikian ya, agar menjaga independensi tadi. Tapi apakah mungkin itu 100% bisa dilakukan dengan tidak membaca berita, tidak menonton sama sekali berita yang berkaitan dengan kasus yang ditangani? Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, orang yang punya kapasitas dalam hal ini juga orang yang secara track record kita mengerti juga ya, termasuk yang orang yang bisa kita kedepankan dalam banyak pendapat hukumnya. Maka ini memberikan suatu keyakinan kepada kita semua bahwa hakim akan bertindak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, tidak di luar hal itu. Tapi ketika bicara putusan, ya tadi bahasa Pak Mahfud juga jelas ya, putusan yang seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Nah, karena dalam memutuskan tadi bukan hanya pertimbangan hukumnya saja, tapi keyakinan ini yang kita nggak tahu sejauh mana dari proses awal persidangan, pembuktian yang berjalan begitu luar biasa dari banyaknya saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan. Sejauh mana itu kemudian dapat meyakinkan hakim bahwa si X inilah yang paling bertanggung jawab dalam tindak pidana ini, dan kemudian dia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Nah, perbuatannya tadi itu ancaman pidananya layernya masih banyak kan? Ya. Nah, jadi kita tidak bisa masuk terlalu jauh dalam hal itu, karena ada hal yang membatasi kita selaku orang dari luar. Sehingga kalau kita membaca ada keinginan untuk menyuarakan atau mewujudkan rasa untuk keadilan ini benar-benar tercipta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu hal yang nggak bisa kita bantah juga ya Mas Marvin ya, dan itu juga hak dari setiap orang untuk kemudian bisa mengeluarkan pendapat baik lisan, tulisan dan sebagainya yang itu di dalam kerangka undang-undang juga dihormati. Tapi apakah itu kemudian bisa mengintervensi hakim? Nah, ini yang kalau kita orang yang belajar hukum, seharusnya dengan tegas kita mengatakan tidak ya. Tapi ruang untuk melihat bahwa ada perjuangan untuk menuju keadilan yang disuarakan lewat banyak orang, ini juga bagian dari sosiologisnya suatu pembentukan keputusan dari hakim. Jadi hakim nggak hanya menilai dari bicara tentang keadilan, kemanfaatan, kepastian, tidak didasarkan pada filosofis, sosiologis, dan yuridis saja. Jadi ini hal-hal yang menurut saya juga harusnya menjadi bagian pembelajaran hukum kita ke depan, bahwa dalam kasus-kasus yang menarik atensi publik begitu luar biasa, tidak bisa kita kemudian menghilangkan begitu saja peran-peran dari masyarakat, termasuk pers dalam menyuarakan keadilan bagi korban. Gitu. Pak Heri, kita akan nantikan juga apakah ukuran seadil-adilnya bagi hakim itu adalah maksimal, atau justru ini ya, ada ukuran tersendiri yang nantinya akan dilihat oleh majelis hakim. Oke, mungkin sebelum jeda juga saat ini kepada Mas Yonatan juga, saatnya juga Mas Yonatan juga akan segera ini ya, langsung pergi. Tapi sebelum pergi, ada memang tanggapan-tanggapan mengenai Putri Candrawati. Pihak keluarga tadi dalam kesempatan berbeda juga diwawancarakan kami di sana mengatakan ia mengharapkan ada tuntutan yang lebih gitu, atau ada vonis yang lebih kepada Putri Candrawati gitu. Tapi sementara dikatakan menurut analisa-analisa yang ada bahwa Putri ada hal yang meringankan pada waktu tuntutan, yakni ada ia seorang ibu, dia juga seorang istri dari orang yang dituntut atau sun ketika ya jikalau Ferdy Sambo divonis hukuman maksimal, dia adalah seorang istri dari terpidana. Itu yang tentunya bisa meringankan. Kalau menurut Anda apa? Ya, saya rasa kami tetap mengacu kepada apa sih cita-cita hukum itu sendiri ya. Hukum itu sendiri adalah sekumpulan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma kaidah-kaidah hukum ya yang mengatur
perbuatan-perbuatan masyarakat begitu dan mengikat kepada siapapun. Artinya apa? Jadi hukum di sini tidak boleh tebang pilih. Entah itu Verdi Sambo terpidana lalu dapat dikatakan si Putri Chandrawati ini harus lebih ringan karena tidak mungkin dua-duanya jadi terpidana yang berat kemudian jadi tidak ada yang mengurusi anaknya. Saya rasa tidak seperti itu, Mas. Jadi dalam hal ini kami masih meyakini ya untuk vonis nanti hakim itu justru akan melihat bagaimana jalannya persidangan, apakah Putri Chandrawati ini dianggap berbelit-belit ya di luar lagi setelah fakta-fakta di persidangan yang telah kita saksikan, bagaimana alat-alat bukti disajikan, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli. Nah, saya rasa seharusnya seperti apa yang saya sampaikan di awal, tentu justru saya prediksinya Putri ini harus lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Karena menurut saya kebohongan-kebohongan yang selama ini disampaikan ataupun tuduhan-tuduhan keji terhadap almarhum, menurut saya itu justru akan menjadi hal yang memberatkan. Mudah-mudahan hakim bisa melihat dari sisi itu juga, Mas. Oke, baik. Mas Yonatan, terima kasih. Mungkin Mas Yonatan juga akan segera meninggalkan ini karena bisa langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Baik, terima kasih Mas Yonatan. Terima kasih Mas Marvin. Terima kasih. Dan kita masih lanjutkan juga nanti bersama dengan Pak Heri usai jeda ya. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Metro TV.